Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Cahyaning Fajar dalam acara Berita Kita. Membahas berita aktual dan terpercaya, kita simak informasi selengkapnya. Belum selesainya kasus COVID-19, beban masyarakat Tulungagung bertambah. Ancaman demam berdarah di musim penghujan sudah dirasakan masyarakat. Hingga bulan November sudah tercatat 110 kasus. Dari 110 kasus tersebut, diantaranya meninggal dunia. Sebaran kasus tersebut ditemukan di sejumlah kecamatan seperti Boyolangu, Kedungwaru, Ngantru, dan Kecamatan Tulungagung. Pemerintah setempat menghimbau agar masyarakat menerapkan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Tetap patuhi protokol kesehatan dan melaksanakan vaksin untuk memutus penyebaran COVID-19. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir. Di antaranya Perumahan Bumi Jaya, Kemang, Jakarta Selatan. Dengan ketinggian air mencapai 1 meter, anggota tim SAR gabungan telah mengevakuasi warga terutama lansia dari rumah terdampak banjir. Banjir juga merendam wilayah Grogol, Jakarta Barat. Hingga Rabu siang, beberapa lokasi di Cipinang Melayu memiliki ketinggian air lebih dari 60 cm. Langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta memproses banjir yang terjadi 2 hari terakhir di Jakarta, yaitu mengutamakan evakuasi warga yang menjadi korban banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir Jakarta diperparah dengan air kiriman dari hulu. Tapi pihaknya telah menyiagakan sejumlah pintu air agar banjir tidak merendam kawasan utama di ibu kota. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat harus tetap waspada terhadap peningkatan curah hujan wilayah Jabodetabek. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Cahyaning Fajar, pamit undur diri dan sampai jumpa. Banjir Jakarta merupakan masalah yang multidimensional, mulai dari daratan Jakarta sendiri yang sudah tidak sanggup menerima volume air yang besar, pemerintah yang kurang siap antisipasinya, sampai penduduknya sendiri yang sangat sulit untuk diatur. Jika melihat dari sejarah geografisnya, Jakarta dibentuk oleh sungai-sungai yang mengalir dari wilayah Bogor dan sekitarnya. Sungai-sungai besar yang mengalir ke Jakarta seperti Sungai Ciliwung zaman dulu membawa material hasil letusan Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango bersamanya, yang kemudian terendapkan terus menumpuk dan menghasilkan daratan yang kita kenal kini sebagai Jakarta. Fakta uniknya, sungai-sungai tersebut juga ikut menerobos daratan yang dibuatnya sehingga membuat Jakarta daratannya hingga kini dialiri oleh banyak sungai. Kemudian, pada waktu musim kemarau, sungai-sungai di Jakarta ini sangat bau dan kering. Tapi, waktu musim hujan, sungai-sungai ini membawa volume air yang sangat besar yang akhirnya membuat daerah tepian sungai jadi ikutan banjir. Saat urbanisasi terjadi, di mana Jakarta akhirnya menjadi Jakarta dalam tanda kutip, banyak orang yang tinggal di pinggiran sungai sehingga membuat daerah resapan banjir menjadi hilang. Akibatnya, banjir tidak mampu diserap daerah tepian sungai lagi dan akhirnya meluas kemana-mana. Belum lagi ditambah penduduk Jakarta yang membuang sampah ke sungai seakan-akan sudah menjadi hobi turun-temurun yang patut dilestarikan, yang pada akhirnya membuat aliran sungai menjadi tidak lancar dan jadilah banjir Jakarta.
Urbanisasi penduduk Jakarta juga membuat Jakarta makin padat. Banyak orang kemudian membangun rumah di kota Bogor dan Puncak, di mana pembangunan ini membuat banyak hutan di daerah tersebut akhirnya digundulkan demi pemukiman.